Bab 57. Sambut dia dengan telan asteriseng. Beberapa saat setelah itu, Pak Aguso bangun dan langsung duduk di samping istrinya, sementara Canari masih di kamar mandi sibuk menetralkan situasinya yang sedang terlihat pucat dengan keseruan yang telah mereka lalui malam itu. Bu, ayah dengar tadi di kamar sepertinya Basten tergesa-gesa banget pulangnya. Apa mereka udah berantem lagi semalam? Tanya Pak Aguso yang sedari tadi mendengarkan ucapan Basten sebelum ia pamit. Kurang tahu juga Pak. Nanti kita tanya kalau Chan udah balik dari kamar mandi. Jawab Ibu Serly datar. Di waktu yang bersamaan, Canari balik dari kamar mandi dengan wajah yang lumayan terlihat segar, dan bibi yang disuruh bikin teh datang juga. Ini tehnya tadi Neng. Ucap Bitisa sambil menaruh gelas teh di atas meja. Iya Bi, makasih. Jawab Canari sambil duduk. Bikin kopi hitam. Ucap Pak Aguso. Sang ibu kini melanjutkan obrolannya dengan Canari sesuai praduga suaminya. Dan walaupun Ibu Serly tahu bahwa anak dan menantunya semalam yang terjadi di antara mereka bukan sebuah pertengkaran, tapi sebuah adegan drama romantis, hingga berefek di wajah putrinya pagi ini. Ibu Serly memerankan kepura-puraannya demi menghargai perkataan suaminya. Kamu sama suami kamu berantem lagi kah semalam? Tanya sang ibu. Canari tidak menjawab, seraya mengambil gelas tehnya. Tapi saat itu hatinya berkata, berantem bikin bayi. Kenapa diam? Jangan-jangan benar yang ibu bilang. Perkataan Ibu Serly membuat Pak Aguso ada rasa ingin tahu yang lebih lanjut. Tidaklah mah, cuma malas aja tuh bahas dia yang sangat egois. Jawab Canari yang masih terlihat kesal sama suaminya. Walaupun semalam dia udah berkata sama suaminya temas teriska dalam aja mas. Yang egois, kamu atau dia? Ibu lihat pun suami kamu udah sabar banget tuh menghadapi kamu yang sangat egois. Berarti yang egosi siapa di situ? Pasti kamulah. Sentak sang ibu. Ini kopinya tadi Pak. Ucap Bitisa sebelum Canari menjawab sentakan ibunya. Iya Bi, taruh di situ aja. Jawab Pak Aguso yang masih sibuk membaca berita terkini di layar ponselnya. Loh, kok aku yang disalahkan sih Bu? Masa aku jadinya yang egois? Harusnya anak Durhakim itu dong yang disalahkan, ucap Canari yang tidak menerima dirinya disalahkan sama ibunya. Durhakim. Maksudnya, sebuah kata yang membuat Ibu Serly bingung mengartikannya. Anak durhak asteris Bu. Dia kan tidak mengakui dan tidak menerima ibunya dalam hidupnya. Canari berusaha mencari kesalahan suaminya demi membela dirinya dari sebutan egois. Sang ayah yang sudah bisa menyimpulkan bahwa kejadian antara anak dan menantunya tidak seperti praduganya bahwa telah terjadi keributan lagi di antara mereka, akhirnya ia bisa mengambil waktunya untuk berolahraga. Bu, ayah lari pagi dulu bentar di depannya. Ambil tuh sepatu ayah. Ucap Pak Aguso seraya menyuruh putri bungsunya untuk mengambil sepatu sprotnya di lemari sepatu. Canari langsung mengambil sepatu sport ayahnya. Jangan lupa pakai kacamata Pak. Siapa tahu nanti ada janda-janda bohai yang sedang lari pagi juga. Goda Canari sama ayahnya yang masih hobi untuk lari pagi dengan umurnya yang mulai menua itu. Iya, juga dengan parfum. Sahut Ibu Serly seraya mendukung sindiran anaknya terhadap suaminya. Cepetan dulu.
Ucap Pak Aguso kepada putri bungsunya tanpa menanggapi perkataan putrinya. Sementara perkataan istrinya ia tanggapi, apa sih Bu? Udah tua ada juga cemburunya. Gak mungkin ayah tidak menanggapi kalau mereka sapa ayah. Goda Pak Aguso kepada istrinya sambil mengikat rambut gondrongnya. Beberapa menit kemudian, Pak Aguso kini sudah pergi untuk lari pagi. Di ruangan itu tinggal mereka berdua, sang ibu dan anaknya. Coba dulu ceritain sama ibu, apa sebenarnya yang terjadi dari semalam hingga pagi ini suami kamu terlihat tergesa-gesa. Kalau memang urusan kantor ini kan masih terlalu pagi. Ibu Shirley melanjutkan penyelidikannya terhadap putri bungsunya. Sebelum menjawab, Canari meminum tehnya dulu. Bentar ya Bu, aku minum dulu tehnya. Sayang kali kalau gak diminum. Jawab Ibu Shirley asal. Setelah Canari meneguhkan tehnya, ia mulai menceritakan awal terjadinya perdebatan mereka sebelumnya dari rumah. Hingga akhirnya ia memaksa dirinya untuk pulang ke rumah. Dan inti dari pembicaraan Canari tentang Ibu Tiara yang belum bisa diterima Basten dalam kehidupannya. Terus apa lagi yang terjadi pagi ini? Bukankah semalam kelihatannya, Ibu Shirley kembali melanjutkan penyelidikannya. Namun Canari sudah memotong pembicaraan sang ibu. Aku juga kurang tahu pasti Bu. Yang aku tahu Kak Basten pamit pulang setelah aku kasih tahu seseorang yang namanya aku simpan dalam kontak ponselku, Mama, dan dia langsung tergesa-gesa pulang dengan alasan ada rapat mendadak. 1,5 jam yang lalu, sebelum Basten pergi. Basten yang sudah terbangun lebih duluan dari istrinya, ia melihat ada beberapa panggilan masuk di ponsel istrinya. Dan walaupun Canari sudah mengetahui bunyi panggilan masuk di ponselnya ia tidak menjawab, karena kelelahan. Hingga pada akhirnya ketika masuk sebuah notifikasi SMS dari seseorang yang bernama Mama, sesuai nama yang disimpan Canari di ponselnya, Basten langsung membawa ponsel itu kepada istrinya. Ini siapa? Mama siapa ini? Tanya Basten sambil membuka pesan masuk dari orang yang ditanyainnya itu kepada istrinya. Nak, siang nanti Mama mau ke restoran itu lagi. Mama udah kangen. Mama pengen ketemu kamu. Teks dari pesan tersebut. Itu Mama kamu Mas, Ibu Tiara. Jawab Canari sesuai pertanyaan suaminya. Kamu berhenti untuk berhubungan sama orang itu. Sentak Basten setelah mendengarkan jawaban istrinya. Kenapa rupanya Mas? Apakah ada yang salah? Ibu Tiara kan bukan orang jahat. Canari berusaha membantah keegoisan suaminya yang masih benci dengan ibunya. Pokoknya aku tidak mau, aku tidak suka kamu berhubungan sama wanita ini. Karena selama ini aku anggap dia udah mati. Perkataan Basten terdengar tegas. Beberapa kalimat perdebatan setelah itu, akhirnya Basten memberikan alasan untuk pamit lebih dulu pada istrinya. Lanjut ke obrolan sebelumnya. Setelah panjang lebar Canari menceritakan semua pada ibunya, Ibu Shirley terlihat kebingungan mengambil kesimpulan untuk menghakimi siapa yang harus disalahkan dan dikatakan egois dalam permasalahan ini. Karena sesuai perdebatan yang akhir-akhir ini terjadi antara anak dan menantunya itu hal yang wajar. Apalagi Basten yang tumbuh menjadi dewasa tanpa belayan kasih sayang seorang ibu. Wajar saja sih Nak kalau suami kamu bersikap seperti itu. Ucap Ibu Shirley terdengar santai, sebab ia tahu kejadian yang membuat Basten malas jika pembahasan terakit dengan seorang ibu yang telah meninggalkannya beberapa tahun yang silam.
Kok ibu belain dia sih? Berarti wajar dong kalau suatu saat nanti aku lupain ibu dan tidak mau menerima ibu lagi dalam hidupku. Perkataan Canari membuat ibunya langsung kepanasan dan terkejut. Kamu bicara apa? Sambil mencubit lengan putrinya yang belum dewasa dalam menyikapi situasi-situasi tertentu. Sakit, Bu. Lagian kan ibu yang bilang, itu hal yang wajar. Canari mengerutkan keningnya dengan tatapan cuek sama ibunya. Makanya, lihat dulu situasinya. Suami kami ditinggal sama ibunya sejak ia masih kecil, pergi bersama laki-laki lain tanpa mempedulikannya saat itu. Kamu coba bayangin aja posisi suami kamu saat itu, jika dirimu berada di posisi itu. Perkataan Ibu Shirley berhasil membuat otak Canari mulai terkoneksi dengan baik. Terus aku harus ngapain, Bu? Berarti aku yang salah dong. Kamu tidak salah, On. Tapi untuk saat ini, kamu kan tahu suami kamu masih belum terbuka sedikit pun hatinya untuk ibunya. Jadi kamu harus membatasi untuk sementara dulu hubungan kamu dengan Ibu Tiara. Sang ibu membantu anaknya untuk lebih dewasa menyikapi situasi suaminya. Tapi Bu, kalau Ibu Tiara ajak telepon atau ajak ketemu, aku harus gimana? Perkataan Canari mulai membuat otak sang ibu macet. Kamu cari alasan lain untuk mendinginkan dulu suasana hati suamimu. Dan lebih baiknya pun kamu harus mengalah dulu dan minta maaf sama suamimu. Ucap sang ibu mulai naik satu oktav yang masih bisa terkontrol. Masa aku yang minta maaf, Bu? Sementara aku yang selalu kepanasan dengan sikapnya. Perkataan Canari mulai membuat sang ibu malas memberikan masukan kepada putrinya yang gak bisa menyimpulkan maksud ibunya. Itu kalau dikatakan mengalah demi kebaikan, On. Kalau kamu begitu terus tanpa memahami terlebih dahulu situasi suamimu, pasti sampai kapanpun itu saja kerja kalian ribut terus. Nada sang ibu mulai terdengar malas menanggapi. Terus gimana caranya, Bu? Biar Kak Basten tidak kesal dulu samaku. Ucap Canari terdengar pelan yang berhasil membuat emosi ibunya meledak. Nanti malam, kamu sambut suamimu di dalam kamar dengan telan asteriseng. Dari tadi gak ada peka-pekanya. Ucap sang ibu benar-benar terdengar kesal. What? Apa sih, Mah? Mama kok ngajarin anaknya ke hal yang begituan sih, jijik deh. Perkataan Canari terdengar sangat alim. Iya, jijik. Tapi hobi nomor 1, sampai pucat tuh wajah. Mau di rumah orang tua, di hotel, selagi aman pasti tidak peduli apa yang terjadi. Sindir sang ibu selintas mengingat kejadian beberapa bulan yang lalu saat mereka berlibur. Canari yang dianggap diculik ternyata enak-enakan di hotel. Menurut Marcel dalam bab ini, hal yang paling utama dalam keluarga ialah komunikasi dan juga yang namanya saling memahami situasi-situasi tertentu. Lanjut ke bab berikutnya.